Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar rohani Islam Farmasi. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di acara Serasi 2021. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Arif Tafer Utami. Dan saya Natin Citulawalia sebagai Master of Ceremony pada acara serasi hari ini. Yang terhormat, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apotekar Sirli Kumala, Magister Biomed. Yang saya hormati, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FFKMUP, Saudari Gina Agnia Khairunisa. Yang saya hormati, Wakil Ketua Senat Mahasiswa FFKMUP, Saudara Zikri Nugraha. Yang saya hormati, Koordinator Rohis Al-Azam FFKMUP, Saudara Muhammad Fauzan Ramadan. Yang saya hormati, Ketua Pelaksana Serasi 2021, Saudara Egi. Yang saya hormati, tamu undangan sekalian, dan yang saya cintai, rekan-rekan peserta yang tergabung dalam acara Serasi 2021. Udah kelihatan kan ya? Sudah, Kak. Nah, ya. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan, jadi di sini kita akan aku coba sharing ya sedikit mengenai gimana sih kita lebih kenal tentang brand lokal gitu. Brand lokal di sini kan banyak ya, jadi kayak misalnya biasanya kalian ada food and beverage gitu, terus ada lagi misalnya otomotif dan lain-lain. Nah di sini aku coba kenalin untuk yang industri di kosmetik gitu. Nah, jadi kalau misalnya di industri kosmetik sendiri, kalau kita lihat, emang kayak 2 tahun terakhir ini kan trennya itu emang lagi tinggi banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin hampir tiap bulan pasti kita pernah dengar ada brand-brand kosmetik yang baru gitu. Bahkan mungkin teman-teman juga belum pernah lihat gitu. Kayak aku sekarang ada di Pinkberry gitu. Teman-teman sebenarnya udah tahu belum sih kayak Pinkberry itu brand apa gitu kan. Mungkin bahkan ada yang belum tahu gitu. Nah ini juga sama. Jadi lokal brand untuk kosmetik sendiri itu tuh lagi naik banget pangsa pasarnya gitu. Jadi kayak kalau di sini aku kasih contoh ada Roll of Reaction, ada By Lizzy Para. Kalau Wardah, Emina mungkin teman-teman udah tahu lah ya gitu. Udah lebih dulu lah untuk si kosmetik ini. Nah, ini kok ini ya agak nggak bisa. Nah, sebenarnya ini sedikit aja sih. Mungkin kalau dari teman-teman farmasi mungkin udah tahu ya gimana sih sebenarnya memilih kosmetik yang aman gitu. Aman di sini sebenarnya bukan aman untuk dikonsumsi karena sebenarnya kosmetik tidak untuk dimakan ya. Jadi di sini tuh lebih untuk ketika digunakan gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang dari Badan POM sendiri, kalau mereka bilang memilih kosmetik yang aman itu yang kemasannya itu masih dalam kondisi baik loh teman-teman gitu. Terus juga informasi yang terdapat pada labelnya tuh jelas. Jadi secara ingredients, terus juga cara pemakaian, penggunaan, expired date, kayak gitu. Itu tuh jelas ada di dalam kemasannya. Terus pilih kosmetik yang memiliki izin edar BPOM-nya itu ada nomor notifikasinya. Jadi ketika teman-teman juga cek di websitenya Badan POM, itu juga ada lihat lagi ternyata manfaatnya tuh ada apa lagi gitu. Ternyata itu bisa akses ke pasar global. Karena kita lihat sertifikasi halal merupakan salah satu kunci kalau misalnya kita mau mulai bisnis, terus kita mau coba nih untuk masuk ke pasar yang lebih gede lah ya, pasar global kayak gitu. Nah, terus yang lainnya itu manfaatnya sebenarnya lebih ke ibadah gitu kan, kayak kita pasti kan mau konsumsi semua yang kita konsumsi dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sesuatu yang halal dan sesuai syariat gitu. Nah, makanya sertifikasi halal sendiri manfaatnya juga sebagai salah satu itu adalah ibadah. Nah, terus ini sebenarnya ini lebih kita lihat aja ya, gimana sih maksudnya tren dari 2020 lah ya. Ini kita sudah hampir mau 2 tahun kayak gini gitu. Jadi kita tahu lah
Terus kalau misalnya kita lihat semua tuh going online, jadi teman-teman biasanya kita sekolah ketemu gitu ya, meeting ketemu gitu, atau bahkan kayak seminar ini biasanya kita bisa langsung ketemu, bahkan berinteraksi gitu. Itu tuh udah berubah gitu kan, kayak 2 tahun ini kita harus menyesuaikan diri dengan work from home gitu kan, online school, terus bahkan udah mulai dari yang kita biasa mungkin nggak pernah pakai GoPay, OVO gitu, terus akhirnya kita beralih ke sana untuk online purchase, terus juga mulai lebih expert lah ya, kayak kita melakukan webinar tuh ternyata bisa kayak gini loh, bahkan dari tadinya kita nggak tahu apa itu webinar gitu kan, seminar online gitu, akhirnya kita jadi expert untuk di bidang itu gitu loh. Ternyata pandemi ini tuh merubah beberapa hal, dan so far sih beberapa hal ini adalah mengarah yang ke positif kayak gitu. Nah, terus ini sebenarnya aku ambil dari tren sosial media saat masa pandemi gitu. Ini dari respondennya itu ada 2.300, terus mereka bilang first semester, jadi 6 bulan pertama di 2021, kalau kita lihat sosial media usage yang paling tinggi itu hampir 82% adalah YouTube. Terus yang kedua adalah Facebook, ketiga adalah Instagram gitu. Pasti kan mungkin teman-teman semua di sini punya lah ya semua sosial media gitu. Tapi ternyata 3 ini tuh jadi paling sering dibuka gitu setiap harinya. Bahkan mungkin kayak Instagram ada yang 5 menit sekali ngecek Instagramnya gitu kan. Kayak takutnya ada DM yang tidak terjawab atau apa gitu. Nah, terus yang lebih uniknya lagi, jadi kalau misalnya di-compare sama 2020 akhir gitu, ternyata ada kenaikan nih. Di mana? Kenaikannya tuh ada di TikTok. Jadi sebelumnya TikTok misalnya ada di posisi kelima. Nah, di 2021 semester pertama, TikTok tuh naik gitu. Nah, jadi ternyata, jadi sosial media tuh udah mulai bergeser ya, dari mungkin awal-awal pandemi TikTok tuh yang kayak, TikTok tuh apa sih? Maksudnya, atau bahkan yang kayak, nggak mau pasti TikTok cuman kayak buat joget-joget gitu. Sekarang tuh even kita nyari apapun kadang kayak, apa yang viral dari TikTok gitu kan, apa yang lagi hits dari TikTok kayak gitu. Jadi itu termasuk kayak switching sedikit untuk sosial media usage-nya kita kayak gitu. Nah, next, sebenarnya ini aku dapat dari Nielsen gitu. Sebenarnya kalau kita lah masuk kalau aku gitu milenial, terus mungkin kalau teman-teman kan udah Gen Z ya. Nah, jadi ternyata ada transformasi dalam masalah kepercayaan gitu. Mungkin dulunya orang tua kita gitu ya, itu biasanya kalau mau belanja nih, biasanya mereka harus megang dulu, mereka harus ngerasain dulu, mereka harus feel dulu, terus mereka harus tahu infonya dari orang tokonya gitu, dari A sampai Z mereka harus tahu, kayak harus jelas semuanya baru mereka mau beli gitu. Atau bahkan lebih ininya lagi, mereka mau beli kalau misalnya saudaranya beli gitu, baru mereka percaya gitu. Nah, sementara untuk generasi kita tuh udah mulai beda, teman-teman. Jadi kalau dilihat, ternyata kita itu dipengaruhi oleh rating sama review gitu. Jadi misalnya kalau kalian lihat, misalnya mau belanja, sekarang kan kita lebih banyak pasti online belanjanya, kayak Shopee, Tokopedia gitu. Ternyata yang kita lihat adalah ratingnya bagus nggak ya produk ini gitu. Ustadz Fajri, selamat siang Ustadz. Selamat datang di Serasi 2021. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Apakah sehat. sudah siap berbagi ilmu untuk para peserta Serasi ini? Sudah dong, dari tadi. Ya, baik, tanpa mengulur waktu lagi, kita persilakan Ustadz Fajri untuk menyampaikan materi siang hari ini. Untuk informasi, untuk durasi sesi talk show ini selama 60 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab nanti selama 20 menit. Nah, kepada Ustadz Fajri, saya persilakan. Bentar, berapa menit? 60 menit? 60 menit, Ustadz. Dari jam 12.50 ke 13.50 untuk sesi talk show. Terus tanya jawabnya sampai 30 menit lagi ya? Sesi tanya jawabnya 20 menit, Ustaz. Oh, berarti selesai 2:30 ya? Ya, kurang lebih setengah. Oke, insya Allah saya percepat ya teman-teman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, yakhluqu may yasha' wa huwal alimul qadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya kita nih menjadi orang-orang yang sangat luar biasa sombong gitu kan ya. Sedangkan manusia itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun kesombongan di dalamnya. Kok bisa seperti itu? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau ada rasa titik kesombongan dalam diri kita, apa bedanya kita dengan iblis, apa bedanya kita dengan setan gitu kan ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika pada saat sebelum diciptakan manusia, atau ketika pada saat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu dosa di langit yang itu membuat seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu geger. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada sosok makhluk yang udah Allah ciptakan itu tidak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bersujud di sini bukan berarti menyembah Nabi Adam, tidak, tapi Allah cuma minta kepada iblis buat apa? Buat menghargai apa yang sudah Allah ciptakan, yaitu yang bernama manusia, ya kan ya. Lalu kemudian apa redaksi yang disampaikan oleh iblis? Iblis bilang, ana khairum minhum, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, katanya. Aku ini diciptakan daripada api, sedangkan manusia diciptakan daripada tanah. Ada nggak ketika pada saat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala redaksi kalau memang disampaikan api itu lebih baik daripada tanah? Pernah dengar nggak? Ada nggak kira-kira? Ya, pernah. Tidak ada. Oh, pernah dengar ada? Iya. Api lebih baik daripada tanah. Tanah, Ustaz, yang lebih baik daripada api. Kenapa? Tanah justru, Ustaz. Oh, ada redaksinya? Saya pernah baca kalau tidak salah. Oh, setahu Tapi saya nggak ada, mungkin. Referensinya dari mana? Oh, setahu saya tidak ada. Allah cuma bilang bahwa manusia ini adalah ciptaan terbaik, tapi tadi dibilang bahwa manusia adalah tanah itu adalah yang lebih baik dibandingkan dengan api, atau api lebih baik daripada tanah. Sedangkan Allah tidak menyampaikan seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan sama iblis ketika dia bilang seperti itu? Akhirnya diusir daripada surga. Makanya kalau misalnya kita ada rasa sedikit kesombongan dalam diri kita, itu nanti insya Allah lah temenan lah di neraka sama iblis gitu ya. Ngerasa gitu kita ngerasa kita tuh di dunia ini kayaknya gue ini udah hijrah, gue ini udah baik gitu. Terus kemudian yang lain tuh ngeliat, ih gimana sih lu katanya Islam tapi masih pacaran. Ih lu gimana sih lu katanya Islam tapi masih aja ngomongin orang. No. Yang sempurna itu adalah Islamnya. Muslim yang menganut Islam itu belum sempurna. Saya nggak bilang nggak sempurna ya, tapi belum sempurna. Kenapa? Karena bisa dibilang perkataan-perkataan sekarang Islam kafah itu belum bisa kita jalankan secara 100% di dunia ini gitu kan ya. Lalu kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena tidak ada lagi orang yang nanti yang akan menolong kita kecuali syafaat dari Rasulullah SAW. Mau kayak gimana pun sayangnya orang tua kita ketika pada saat di dunia, mau bagaimanapun kita sahabatan sama teman kita di dunia, baiknya luar biasa, tapi ketika pada saat di akhirat kelak, itu nafsi-nafsi nanti. Bahkan bisa jadi ya, saya nih menuntut teman-teman, wah misalnya gitu contoh ya. Terus saya kemarin dizolimin sama anak-anak farmasi dari Pancasila ini, pas lagi di akhirat. Terus saya bilang sama Allah, ini loh ada namanya siapa yang saya tunjuk ya, Fauzan misalnya. Fauzan ini dia kemarin zolim, ketika pada saat saya ngisi dia malah tidur gitu misalnya. Pas lagi saya ngisi cerita-cerita atau sharing-sharing dia malah sambil main PS misalnya gitu kan ya. Oh itu zolim, itu saya tidak suka. Akhirnya pada saat sampai di sana saya meminta, padahal misalnya contohnya saya sama Fauzan deket banget gitu misalnya, best friend banget lah gitu kan ya. Tapi ketika pas di akhirat kelak, apa yang saya lakukan? Saya bisa jadi menuntut dia bisa jadi menuntut saya. Bahkan saya bisa jadi menuntut orang tua saya bisa jadi menuntut saya. Makanya nanti ketika pada saat di yaumil akhir itu sebenarnya yang kita cari utama itu bukan orang tua kita. Biasanya kita akan mencari bagaimana caranya biar bisa kita ketemu sama Rasulullah SAW. Sedangkan ketika pada saat kalau misalnya ketemu sama Rasul, ternyata Rasul nggak nganggap kita jadi umatnya. Nggak enak banget kan. Sama ketika kita lagi sayang-sayangnya, suka banget sama kakak tingkat, misalnya kan cantik atau nggak ganteng gitu. Tapi dia nggak suka sama kita kan sedih ya. Nah begitu juga ketika pada saat nanti di yaumil akhir, kita ngerasa kalau kita ini umatnya Nabi Muhammad, tapi ternyata Nabi Muhammad nggak nganggap kita sebagai umatnya. Nggak enak banget kan ya.
Maka sama-sama kita ayo perbanyak sholat kepada Nabi Muhammad SAW, menjalankan sunnah-sunnahnya dengan semaksimal mungkin. Terus kemudian kita juga